Gimana? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung. Pinter adik-adik juga. Masuk semifinal. Giliran yang ketiga mau dipanggil. Pura-pura sakit perut. Mau kamar mandi. Kamu mau kemana? Kamar mandi pakai. Ngapain? Takut hilang sendal pakai. Kamu sini. Maju ke depan. Diperiksa jantungnya. Tadi yang Anas disuruh baca surah Anas, senyum dia karena surahnya pendek. Yang Al-Kausar disuruh baca Al-Kausar, pendek juga. Nah giliran namanya Ali Imran, mau disuruh baca Ali Imran, Al-Baqarah, Al-Fatihah aja nggak tamat, betul? Pura-pura kamar mandi dipanggil, namamu siapa? Ali Pak Kiai. Ali apa? Ali aja Pak Kiai. Kamu betul-betul ditanya ya, nama kamu siapa? Ali, kamu jawab. Yang jujur jawabnya, nama kamu siapa? Ali apa? Ali Imran Pak Kiai. Karena namanya Ali Imran. Apa jawab dia? Pak Kiai, walaupun nama saya Ali Imran, teman-teman panggilnya Kulhu. Karena kamu dipanggilnya Kulhu, baca Qul Huwallahu Ahad. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pintar nggak si Ali Imran? Pintar. Jadi anak yang cerdas. Makanya adik-adik belajar. Kita ini belajar untuk menjadi orang cerdas. Bapak Ibu, kita selalu di rumah berdoa supaya anak-anak kita jadi orang cerdas, supaya anak-anak kita kelak berhasil bisa membahagiakan kita sebagai orang tua. Jangan lupa Bapak Ibu, walaupun kita selalu berdoa, tapi kegiatan kita, aktivitas kita nyomi, aktivitas kita nyobu, aktivitas kita nyopak, apabila tidak sesuai dengan ajaran Islam, mimpi dulu ingin punya anak yang cerdas dan berbakti kepada kedua orang tua. Karena kenapa? Syekh Ibrahim bin Adham pernah berkata, marra Ibrahim bin Adham bisuki Basrah, fajtama ilaihin nas faqalu lahu, ya Aba Ishaq, ma lanad'u la yustajabu lahu. Wahai Syekh Ibrahim bin Adham, ketika pada suatu hari dia berkumpul pada di pasar Basrah, jamaahnya berkumpul membludak seperti ini. Ada jamaah yang bertanya, wahai Syekh, kenapa setiap aku berdoa tapi tidak Allah kabulkan? Apa jawabnya? Setiap aku berdoa ya Syekh, aku berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku anak yang soleh, malah lahirnya anak jadi maling. Ya Allah berikan aku anak yang pintar, malah lahirnya anak yang bodoh. Ya Allah sembuhkan penyakitku, malah diopname. Kenapa? Li'anna qulubakum qad matat bi asyrati asya. Karena hatimu sudah mati dan sudah ditutup oleh Allah. Kenapa hati kita mati? Kuntum annakum aradtum annakum annallahu subhanahu wa ta'ala wa taraktum walam tu'addu haqqa. Kamu tahu Allah, kamu kenal Allah, tapi kita tidak pernah menunaikan perintahnya. Apa contohnya? Sholat subuh nih. Sholat subuh waktunya subuh jam 5 pas misalnya. Bangunnya jam berapa? Jam 10 baru waktu duha. Itu pun kalau ada. Boro-boro kita mau punya anak yang pintar, mimpi kita mau punya anak yang soleh, sedangkan sholat subuh jam 10 pagi. Kuntum annakum tuhibbuna Rasulullah wa taraktum sunnata. Kamu katakan kamu cinta kepada Rasul. Seperti hari ini kita buat acara maulid, cinta kepada Rasul, tapi kita tidak pernah melakukan sunnah, tidak pernah melakukan sunnahnya. Apalagi kuntum annakum tuhibbuna Rasulullah wa taraktum sunnata. Kuntum annakum anna inna syaitana aduwwul lakum. Wawafaktumu, kamu katakan setiap hari itu kalau setan itu musuhmu, tapi setiap hari kamu sepakat dengannya. Ketika setan membisik kepada kita amal yang jahat, perbuatan yang jahat, setiap hari kita sepakat dengannya. Kita selalu katakan setan itu musuh bagi umat muslim, tapi kita sepakat dengannya.
Al-Quran kamu baca, tapi kita tidak pernah mengamalkan isi Al-Quran. Kemudian setiap hari kita selalu melihat orang yang dimakamkan di kuburan, tapi kita lupa kalau kita akan jatah gilirannya. Kemudian apalagi kita ini selalu setiap bangun tidur pagi yang kita ingat apa? Dosa orang. Tadi sore si itu ambil mangga orang, tadi sore dia katain orang. Yang kita ingat apa? Dosa orang, lupa dosa sendiri. Padahal kita belum salat subuh. Kita mimpi mau punya anak yang soleh, makanya doa kita tidak dikabulkan karena perbuatan kita tidak sesuai dengan ajaran Islam. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu adik-adik, mari kita perbaiki diri kita. Mari kita lakukan perintah Allah, mengikuti ajaran sunnahnya, agar kita tetap menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita itu sering mengucapkan kata syukur. Syukur memang mudah diucapkan, tapi syukur sangat sulit untuk dilakukan. Syukur saya jadi orang, punya uang, syukur. Tapi kita tidak sadar kalau kita itu tidak bersyukur. Kadang kita ketika kita bersedekah mengatakan saya ikhlas kok bersedekah. Semakin banyak kata ikhlas kita ucapkan, maka semakin banyak bukti yang menunjukkan kepada kita kalau kita itu belum ikhlas nih. Karena kenapa? Ada dalam Al-Quran yang menyebutkan ikhlas. Dalam surah An-Nas disebutkan kalimat An-Nas, tapi surah Al-Ikhlas ada di dalamnya menyebutkan kalimat ikhlas. Dikarenakan karena segitu kecilnya didefinisikan kepada kita, ikhlas itu tidak bisa kita ucapkan, ikhlas itu tidak bisa kita umbarkan. Itu tandanya semakin banyak kita mengucapkan kalimat ikhlas, kita itu tandanya belum ikhlas dalam beramal. Makanya ikuti ajaran Rasulullah agar kita ikhlas dalam menjalankan perintahnya, agar kita ikhlas mengikuti sunnahnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kita memperingati perintah Rasul. Mungkin Rasul merupakan salah seorang hamba yang paling sayang kepada kedua orang tua. Mungkin Bapak Ibu sudah jadi orang tua, kita pun masih punya orang tua. Ada yang masih hidup, ada juga yang sudah tiada. Maka satu pertanyaan bagi kita, apakah saya di umur seperti ini sudah bisa membanggakan kedua orang tua? Hanya bisa dijawab dalam lubuk hati yang paling dalam. Umur kita seperti ini, kita sering mengatakan, segimanapun kondisi orang tua kita, Bu, segimanapun kondisi orang tua kita, Pak, kita sebagai anak, kita harus berbakti kepada keduanya. Karena kenapa? Karena wasilah adanya kita di muka bumi ini, itu karena adanya kedua orang tua. Karena ridallah fi ridal walidaini wasutullah fi sukil walidaini. Ridanya Allah terdapat pada ridanya orang tua, dan murkanya Allah terdapat pada murkanya orang tua. Segimanapun kondisi orang tua kita, maka kita harus berbakti kepadanya. Kadang-kadang kita sering mengatakan, Bapak, mungkin orang tua tidak adil ya bagi kita. Kadang-kadang Bapak Ibu ada yang dijodohkan dengan istri yang tidak sesuai dengan pilihan Bapak. Kadang-kadang ibu-ibu ada yang dijodohkan oleh orang tua dengan suami yang bukan cintanya ibu. Kadang-kadang kita mengatakan orang tua tidak adil bagi kita, orang tua tidak sesuai dengan permintaan kita, orang tua tidak sayang sama kita. Itulah yang salah dan kita tanamkan dalam hati. Segimanapun kondisi orang tua kita, orang tua selalu berniat baik untuk kedua anaknya, untuk anak-anaknya. Makanya satu pertanyaan hakikat kami. Saat ini bapak-bapak mungkin ada yang umurnya 17 tahun,
Saat ini ibu-ibu mungkin ada yang umurnya 20 tahun, ada yang 30 tahun, bahkan ada yang 60 tahun. Tanyakan pada diri kita sendiri, apakah diriku sudah bisa membahagiakan kedua orang tua? Kita umurnya sudah 30 tahun, tapi kita belum mampu membuat orang tua kita bahagia. Maka pertanyaannya, butuh di usia berapa kita mampu untuk membahagiakan kedua orang tua? Makanya doa orang tua itu dapat membawa kita kepada kesuksesan. Bapak ibu, jika masih punya kedua orang tua, maka segeralah kita minta maaf kepada keduanya. Segeralah kita minta doa keberhasilan daripadanya, karena doa orang tua dapat menunjukkan untuk keberhasilan kita. Sangat kita sesali ketika kita tidak dapat mengambil kesempatan dari kedua orang tua kita. Kapan itu akan terjadi? Ketika orang tua kita sudah tiada. Mungkin Bapak Ibu sudah merasakan, saya pun sudah merasakan. Ketika orang tua saya masih hidup, salah satu umi saya sudah tiada, Bu, yang tinggal cuma bersama ayah. Saat ketika beliau masih hidup, selalu beliau mengatakan, "Nak, kutitipkanmu di pesantren bukan untuk jadi orang hebat yang bertengkar. Kutitipkanmu di pesantren bukan untuk jadi orang hebat berbicara, untuk berdebat dengan orang lain, tapi kamu harus bisa membahagiakan ibu dan bapakmu ini, agar dapat kamu menyampaikan perintah Allah, menyiarkan agama Islam. Itu yang bisa membuat bangga kami." Tapi apa yang terjadi? Ketika ibu saya masih hidup, saya belum mampu melakukan demikian. Ketika ibu saya masih hidup, tapi saya belum mampu untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Namun karena itu permintaannya, doa orang tua yang selalu diucapkan setiap sholatnya, setiap selesai sholatnya, maka sedikit demi sedikit saya beranikan diri hanya untuk bisa membahagiakan keduanya. Tapi saya, ibu sudah tiada. Saya ketika waktu itu saya pernah berjanji, Bu, di awal ceramah saya, ketika saya mulai berceramah di hadapan jamaah seperti ini, saya ingin membawa ibu saya untuk duduk di hadapan saya paling depan. Tapi apa yang terjadi? Saat ini saya tidak bisa membawanya karena beliau sudah tiada. Saya pernah berjanji, jika saya berhasil nanti, jika saya sukses nanti, ingin hadiahkan haji kepadanya. Tapi saat ini saya belum bisa melakukannya karena beliau sudah tiada. Walaupun saat ini kita sudah punya harta, walaupun saat ini kita sudah berhasil, tapi itu semua sudah terlambat. Makanya Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang masih punya orang tua, mari kita sayang kepadanya, berdoa kepadanya agar kita tetap diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah, walaupun ayahnya tidak pernah dilihat dengan matanya, walaupun kasih sayang ibunya cuma sebatas 6 tahun saja, tapi Rasulullah selalu ziarah ke kubur orang tuanya, bukti cinta dan sayang kepada keduanya. Makanya oleh karena itu cukup sekian dari saya, karena waktu yang sangat mepet dan mendadak dipanggil ke atas panggung. Tujuannya silaturahmi, malah jadi untuk menyampaikan apa yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, apabila banyak kekurangan. Maklum saja saya ini masih anak muda. Maklum saja saya ini bukan santri yang sudah luar biasa. Saya ini masih santri yang belajar di masa ilal muqtadi. Belum pintar Iyanatul Talibin itu sudah saya pegang, tapi belum saya baca. Kalau bacuri itu baru saya pegang, baru saya baca di mukaddimahnya. Jadi ilmu yang saya sampaikan ini belum mampu untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Cuma saya ini memberanikan diri berdiri di hadapan, karena itu doa dari orang tua kita. Saya cuma berani menyampaikan karena itu yang bisa saya lakukan. Jadikan penyampaian ini jadi bahan introspeksi diri bagi saya sendiri, jadi bahan renungan bagi kita semua. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah itu datangnya dari saya sendiri. Hanya ini dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada sumur di ladang, numpanglah mandi di bawah pohon cemara. Jika ada umur panjang, jumpa lagi dengan Atika Tami yang mirip dengan Syahrini. Enggak mirip, Syahrini cewek. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.